Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizkia Paulina. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan hasil kelima resum saya pada minggu kedua ini. Oke, kita masuk ke jurnal yang pertama, yakni Strategi PKB di Pemilu Bekasi tahun 2024. Nah, dalam jurnal ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan PKB ini memenangkan banyak kursi DPRD di Kabupaten Bekasi, yang dimana pada tahun 2024 tersebut, yakni terjadi karena strategi politik yang terencana dan dekat dengan masyarakat juga. Nah, PKB ini tuh mampu memperkuat organisasi partai dari tingkat atas sampai ke desa, dengan memilih calon legislatif yang dikenal oleh masyarakat, memanfaatkan jaringan NU, serta melakukan kampanye lewat kegiatan keagamaan dan sosial. Dukungan tokoh dan kedekatan emosional dengan warga itu menjadi faktor utama dalam membuat suara dari PKB ini, yang dimana meningkatkan sangat besar dibanding dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi PKB ini tuh dapat banget modal-modal daripada masyarakat, yakni aja juga dari modal dari keagamaan dia, dari modal sosial yang didukung oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Oke, sekarang masuk ke jurnal kedua, yakni dengan judul Modal Politik dan Modal Sosial pada Calon Legislatif, yang dimana jurnal ini tuh membahas bahwa kemenangan calon legislatif itu tidak hanya bergantung pada uang ataupun partai, seperti yang dikatakan oleh dengan teori Pierre Bourdieu, tetapi juga pada hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Contoh dari pada jurnal ini tuh yang diteliti oleh Rina Sri Isdayanti dari PDIP, yang dimana ia berhasil mendapatkan dukungan karena aktif membantu warga, menjaga komunikasi, serta sering turun langsung ke masyarakat. Nah, dari dukungan partai, tim sukses, media sosial, dan hubungan baik dengan masyarakat ini tuh saling memperkuat keberhasilan politiknya. Nah, dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki banyak peluang besar untuk sukses di dunia politik dengan memiliki kemampuan komunikasi dan jaringan sosial yang baik. Jadi tidak hanya modal sosial ataupun modal yang dimiliki oleh Rina tersebut, tapi sebagai perempuan tuh dia bisa juga ikut masuk ke dalam partai melalui modal-modal yang ia miliki. Baik, sekarang masuk ke jurnal internasional, yang dimana dengan judul Application of Social Capital Theory, yang dimana jurnal ini tuh menjelaskan bahwa hubungan sosial seperti rasa kepercayaan, kepedulian, serta kedekatan emosional yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi manusia tersebut ataupun individu tersebut. Nah, dalam jurnal itu menunjukkan bahwa orang sering mengambil keputusan bukan hanya karena keuntungan pribadi, tetapi karena hubungan sosial dengan orang lain yang ia punya. Contohnya dari seseorang yang cenderung memberikan harga yang lebih murah kepada keluarga ataupun teman dekat yang dibandingkan orang yang tidak ia sukai. Nah, hubungan sosial juga mempengaruhi keputusan dari pinjaman bank, pekerjaan, kerjasama ekonomi, kerjasama partai, karena rasa percaya dan dapat mengurangi konflik tersebut dan dapat meningkatkan kerjasama dari apa yang benefit yang didapatkan oleh seseorang individu tersebut dari hubungan modal yang ia punya. Oke, next masih dengan jurnal internasional, yang dimana dengan judul masih dengan jurnal yang sama berasal dari internasional, yakni dengan judul Limitation of Human Capital Theory, yang dimana jurnal ini tuh menjelaskan bahwa kritik teori human capital yang menganggap bahwa pendidikan selalu menentukan kesuksesan dan pendapatan seseorang. Nah, dalam jurnal itu menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang juga dipengaruhi oleh keluarga, status sosial, jaringan pertemanan, budaya, dan kondisi ekonomi. Banyak orang berpendidikan tinggi belum tentu sukses secara ekonomi, sedangkan orang yang dengan koneksi sosial yang kuat lebih berhasil dalam relasinya. Pendidikan juga tidak hanya untuk mencari pekerjaan atau uang, tetapi untuk memberikan pola pikir, nilai, dan kemampuan sosial manusia. Karena itu, hubungan antara pendidikan dan kesuksesan itu jauh dianggap lebih kompleks daripada dijelaskan oleh human theory capital. Oke, ini jurnal yang terakhir, yakni jurnal yang kelima, yakni dengan judul Capital Theory and Investment Behavior. Yakni jurnal ini tuh membahas bahwa bagaimana perusahaan mengambil keputusan investasi berdasarkan perhitungan ekonomi modal. Perusahaan akan berinvestasi jika keuntungan yang diperkirakan itu lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, faktor tersebut tuh seperti suku bunga, harga mesin, dan pajak daripada negara sangat mempengaruhi keputusan investasi.
Jika bunga rendah dan pajak ringan, perusahaan cenderung lebih berani menambah investasi. Nah, jurnal itu juga menjelaskan bahwa investasi tidak langsung itu memberikan hasil karena keseluruhan itu membutuhkan proses dan waktu. Nah, secara keseluruhan tuh jurnal itu menunjukkan bahwa keputusan investasi perusahaan itu dilakukan secara rasional dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang dilakukan pada waktu per waktu. Baik, sekian dari hasil penjelasan resume saya dari kelima jurnal yang telah saya buat pada minggu ini, mulai dari internasional serta nasional yang saya dapatkan kelima jurnal tersebut. Sekian, terima kasih.